Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Tajepek. Rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya, diperuntukkan nanti malam sampai dengan besok tanggal 20 Februari 2025. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker ada IBS ya, dua jenis akun sen dan standar. Terutama untuk akun sen ya, bagi pemula mungkin cocok untuk menguji strategi di mana risikonya pun itu lebih kecil. 0,01 lot di akun standar sama dengan 1 lot di akun sen ya. Jadi diimbangi dengan konsep money management dengan baik dan benar juga, tentunya risiko akan lebih kecil. Khusus untuk akun sen, linknya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Selanjutnya dari segi fundamental yang akan menjadi fokus untuk nanti malam sih kosong, nggak ada yang mesti diantisipasi, tetapi hati-hati untuk besok ini ya, kurang lebih jam 2 dini hari itu ada rilis hasil rapat daripada FOMC. Ini kemungkinan yang akan menjadi triggernya apakah untuk indeks dolar ini lanjut menguat atau terus koreksi ya. Kemudian untuk malamnya ada klaim pengangguran awal, diperkirakan sih ada sedikit peningkatan, tetapi hati-hati yang data sebelumnya ini rawan direvisi ya, dan tentunya ini sering sebenarnya. Jadi kalau misalkan untuk klaim pengangguran besok itu kalau rilis yang keluar adalah di bawah daripada data yang sebelumnya, ini adalah positif untuk indeks dolar, tetapi kalau misalkan di atas daripada data yang sebelumnya, negatif untuk indeks dolar. Kemudian dari segi teknikalnya untuk indeks dolar sendiri, penurunannya kurang lebihnya tadi itu dia ketahan di level area support ya, kurang lebih di 106.89 berhasil ke reject di level area tersebut, yang akan menjadi antisipasi next targetnya berada di 3 level area. Masih belum ada perubahan dari segi zona pantau yang kemarin 107.300, 10754, maksimum sementara adalah di 107.79 ya, atau 800 pembulatan. Tentunya hasil rapat daripada FOMC ini juga akan mempengaruhi nanti malam ya. Kalau misalkan hasilnya itu adalah hawkish, ini bisa lari cepat ke atas, tetapi kalau misalkan dovish, kurang lebihnya kalaupun ada penurunan sementara adalah zona pantaunya 10689 sampai dengan 106.56 ya. Cuman kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, zona supply yang ada di sini ini sudah di break, jadi ada kecenderungan mungkin kalaupun ada sedikit kenaikan 107.300 ini yang akan menjadi antisipasi sampai dengan nanti menjelang hasil rapat daripada FOMC. Tetapi kalaupun ada penurunan, gambaran saya tidak jauh-jauh di kisaran 107.00 sebagai physical price levelnya. Selanjutnya adalah untuk gold. Posisi saat ini gold sudah mampu ngatehani ATH atau membuat ATH baru, cuman sih kurang enak dilihatin karena ATH-nya ini cuman sak-srit gitu tok. Jadi hati-hati aja kalau misalkan dari time frame kecilnya ada potensial koreksi terlebih dahulu ya. Cuman antisipasinya karena dia sudah mampu break high di minggu yang sebelumnya, dan dari H4-nya pun ini sudah mampu terkonfirmasi tutup di atasnya 2943. Kalaupun next targetnya untuk gold lanjut ke atas, mungkin zona minor ini yang akan menjadi antisipasinya, kurang lebihnya di kisaran 2953 sampai dengan 2960 ya. Ini adalah sebagai level area zona minor yang saya blok merah ini antisipasi kalaupun untuk gold lanjut ke atas. Tetapi karena untuk gold ini sudah mampu membuat ATH baru, rawan potensial terjadinya untuk koreksi ya. Dan untuk koreksinya kalau misalkan ada 2929 ini yang akan menjadi level kunci bagian bawah. Untuk minor bagian tengah di sini saya hapus karena sudah nggak kepake. Kemudian kalau kehilangan sebagai level kunci 2929 ya, kemungkinan next targetnya antisipasi zona demand ada 2 level area kurang lebih di sini 2912 sampai dengan 2900. Ini waspadai di kisaran level area tersebut kalaupun gold terkoreksi sebelum naik lebih tinggi ya. Cuman sih untuk malam ini saya masih ragu apakah untuk gold mampu bergerak di atasnya 2953 sampai dengan 2960, saya masih ragu. Tetapi pantau aja kurang lebihnya ya, kalau misalkan saya bandingkan di level area kirinya masih ada sekitar 4-5 jam ke depan untuk gold tidak mampu bergerak ke atas menuju level area zona minor yang berada di 2953 sampai dengan 2960. Waspadai arah bawah untuk koreksi terlebih dahulu sebelum gold ini nanti naik lebih tinggi. Jadi kesimpulannya untuk gold zona pantaunya sampai dengan nanti malam ya, sebelum FOMC merilis hasil rapatnya 2953 sampai dengan 2960. Kemudian kunci bawahnya berada di 2929. Selama gold tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, waspadai level area minor. Tetapi kalau kehilangan level area 2929, potensial koreksi agak sedikit dalam, kurang lebihnya pantau di kisaran 2912 sampai dengan 2900 kembali ya. Mengingat volatility di gold saat ini tinggi, pergerakan rata-rata harian itu kurang lebihnya sekitar 250 sampai dengan 400-an pip ya. Jadi masih ada ruang memang untuk kedorong ke atasnya
belum ada 300 pip untuk hari ini. Jadi kalaupun lanjut ke atas itu memang masih ada peluang, tetapi tetap hati-hati, waspadai potensial kalau misalkan terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya ya. Selanjutnya adalah untuk hasil rapat FOMC nanti malam ya, ini kemungkinan juga akan berdampak di gold. Jadi hati-hati kalau misalkan pernyataan ataupun hasil rapatnya itu mengarah ke hawkish, gold bisa kebanting ke bawah dengan cepat. Tetapi kalau misalkan dovish, next target yang akan menjadi zona pantaunya kurang lebih di kisaran 2970 sampai dengan 2986 ya gambaran saya untuk minggu ini. Gold kemungkinan masih belum jauh-jauh, kalaupun ada kenaikan kurang lebih nggak jauh-jauh di antara dua level area tersebut. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin ini juga statusnya pun juga masih agak-agak nggak enak dilihatin sebenarnya. Penurunannya pun secara signifikan. Kalau misalkan bagian bawah ini level area SRP-nya saya pecah, kurang lebih untuk Bitcoin sendiri itu sudah mengambil zona minor bagian bawah di sini dan mampu ke reject kedorong ke atas. Untuk kenaikannya pun ini juga masih ketahan di zona tengah atau sebagai pivot weekly kembali. Untuk kunci kenaikan lebih lanjut masih tetap belum ada perubahan. 97.000 ini yang akan menjadi zona pantau terdekatnya. Kalau misalkan minggu ini kehilangan level area 97.000, baru ada potensi arah resisten sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya maksimum adalah di 99.000. Tetapi kalau misalkan dia kembali lagi ke bawah, waspadai ada 3 level area yang mesti diantisipasi, 95.000, 94.000 dan kembali ke zona minor yang sempat di-retest untuk satu kali hari ini ya, antara 93.500 sampai dengan 93.000. Jadi untuk Bitcoin saat ini kembali ke zona tengah, sedikit hati-hati baik entry buy ataupun sell ya. Usahakan gunakan stop loss karena untuk pergerakannya ini masih kurang enak dilihatin ya. Waspadai untuk pergerakan nanti malam, kemungkinan volatility bisa mendadak secara signifikan ya. Kemudian untuk GBP/USD, pergerakan untuk GBP/USD status masih tetap open market sampai dengan sekarang itu masih flat atau masih sideways di zona yang saya blok orange di sini. 1.25800, atas adalah di 1.26300-an. Kenaikannya pun ini sudah 3 kali untuk minggu ini di retest dan mampu menahan pergerakan untuk kunci bagian bawah di resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Kalau misalkan untuk malam ini mampu bergerak di bawah level area tersebut, next target yang akan menjadi antisipasi level area minor 1.25400 sampai dengan 1.2556 itu target terdekatnya. Kemudian waspadai untuk GBP/USD masih ada potensi ataupun peluang sebelum naik lebih tinggi. Zona tengah atau sebagai pivot ini masih ada peluang untuk diambil. Dari segi time frame kecilnya bisa aja terkoreksi dulu ke bawah sebelum upside kembali ya. Jadi 1.2517, 1.24800 maksimum bawah, sementara berada di 1.2443. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini pelan-pelan ngerambat ke bawah. Antisipasi kemarin ya, kalau misalkan level area blok merah di sini itu sudah di break, next target selanjutnya adalah di kisaran level area zona tengah atau sebagai pivot. 3 level area yang mesti diantisipasi. Posisi harga sudah mampu bergerak di bawahnya 1.0427, jadi ada kecenderungan next target selanjutnya berada di zona tengah atau sebagai pivot. Maksimum sementara adalah batas bawah pivot 1.0369 ya, dan di sini juga terjadi drop base drop. Ada potensi mungkin malam ini sampai dengan menjelang nanti hasil rapat dari pada FOMC, kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, ada potensi kemungkinan dia akan bergerak ke bawah terlebih dahulu, baru hasil rapat daripada FOMC sebagai penentunya apakah untuk USD lanjut menguat atau lanjut melemah. Kalau misalkan untuk USD-nya yang lanjut menguat, waspadai arah support. Tetapi kalau misalkan melemah, history high di minggu yang sebelumnya ini yang menjadi antisipasi untuk besok. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD statusnya ini juga sama, masih sideways sebagai level kunci bagian bawah 0.6345 ya. Jadi kalau misalkan malam ini kehilangan level area tersebut, waspadai arah bawah. Yang akan menjadi next targetnya adalah area pivot. Ini nggak jauh beda dengan GBP/USD, 0.6317, 0.6300 sebagai risiko level maksimum di 0.6283. Tetapi kalaupun ada kenaikan, mengingat history high di minggu yang sebelumnya ini sudah 3 kali di retest, jadi waspadai kalaupun ada kenaikan ya, selama level kunci bagian atas daily close-nya masih belum mampu tutup di atas level area tersebut, kemungkinan arah bawah. Tetapi kalau misalkan mampu, next targetnya agak sedikit berat, zona minor 0.6385 sampai dengan 0.6396 ini yang akan menjadi antisipasinya. Ada kecenderungan 60% kemungkinan arah bawah. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD, harga history low di minggu yang sebelumnya ini mampu menahan pergerakan
dan aman, tidak mampu dijebol ke bawah. Untuk support ini sudah mampu di break tentunya untuk minggu ini ya, yang berada di 1.4185 dan posisi harga saat ini tuh nge-retest kembali untuk yang ketiga kalinya di level area minor 1.4204 sampai dengan 1.4215. Kalau misalkan malam ini kehilangan level area tersebut, waspadai arah zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 1.4262. Tetapi kalau misalkan ada penurunan, kalau dari segi teknikalnya kemungkinan agak sedikit berat, terkecuali kalau misalkan hasil rapat daripada FOMC dovish ini bisa kembali ke sedekat mungkin di history low di minggu yang sebelumnya. Cuman kalau dari segi teknikalnya ada potensi ini kemungkinan akan lanjut ke atas terlebih dahulu. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss, harga ini juga sudah mampu mencapai target terdekatnya di zona tengah atau sebagai pivot. 0.9040 ini batas bawah pivot, dan pivot itu sendiri berada di 0.9063. Yang akan menjadi next target malam ini atau zona pantaunya ya di kiri, hati-hati. Di sini juga ada zona supply, dua level area ini yang akan menjadi antisipasi malam ini. Batas atas adalah di 0.9086 ya. Ada kecenderungan bisa aja pelan-pelan ngerambat ke atas sampai dengan menjelang FOMC rilis baru tren yang sebenarnya akan terjadi. Tetapi kalaupun ada penurunan lebih lanjut, sebagai kunci minggu ini itu masih tetap belum ada perubahan selama history low di minggu yang sebelumnya belum di break ke bawah, waspadai arah atas. Kemudian kalau misalkan ada pergerakan secara ekstrim, resisten pertama weekly yang akan menjadi antisipasi target selanjutnya 0.9125 ya. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen harga ini juga pelan-pelan merambat ke atas dari history low yang kemarin, dan posisi harga saat ini tuh ada kecenderungan sedikit sideways. Untuk kunci masih tetap belum ada perubahan untuk minggu ini selama USD Yen masih belum bergerak di bawahnya 151.17. Waspadai zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu, dan sebagai penentu untuk minggu ini apakah USD Yen ketika ada kesempatan kedorong ke atas kurang lebihnya dia lanjut atau dia ketahan di kisaran level area pivot di sini, baru ada potensi kembali turun ke bawah ya. Jadi untuk malam ini sampai dengan besok, kalau menurut saya antisipasi bagian bawah kemungkinan dari segi teknikalnya nggak jauh-jauh di 151.17 kalaupun ada penurunan, terkecuali hasil rapat daripada FOMC dovish. Kalau misalkan dovish ya ini bisa langsung bablas ke bawah. Tetapi kalau misalkan hawkish, kemungkinan antara tiga level area ini yang mungkin akan menjadi next target selanjutnya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.